Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Pemirsa, kembali saya Mugi Zainal di Jelang Iftar kali ini. Dan insya Allah materi-materi di Jelang Iftar bisa menambah wawasan dan pastinya bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, berbicara mengenai wakaf uang pasti sangat berperan penting untuk dalam membangun perekonomian bangsa, baik dari segi makro maupun mikro. Nah pemirsa, bagaimana kita ingin mengupas manfaat wakaf uang di tengah masa pandemi juga saat ini dan juga di tengah modernisasinya suatu negara. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang insya Allah berkompeten untuk membahas tema ini, yaitu manfaat wakaf uang. Ya, kita berkenalan langsung dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Muhammad Zain LC.MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mugi. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Pak ya. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah. Ya, pemirsa, beliau masih aktif sebagai Wakil Ketua ADAI, ya, Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia, Masya Allah. Dan juga beliau juga masih aktif sebagai dosen di UIN dan juga dosen pasca sarjana di IEF Trisakti, Masya Allah. Aktif sekali beliau ya. Dan pemirsa, kita berkenalan juga dengan narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Murniati Mukhlisin, MACC CFP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mugi? Alhamdulillah Ibu. Diseneng kalau lihat wajah Ibu, semangat. Waduh, saya ya. Alhamdulillah. Jadi puasa-puasa nggak kerasa Bu. Iya, nggak lapar. Ya pemirsa, beliau aktif sebagai rektor di Institut Agama Islam Tazkiyah. Penulis, banyak juga saya udah baca nih tulisan beliau ya, ada di media sosial ya. Beliau juga pendiri Sakinah Finance dan juga Sobat Syariah. Ya, Masya Allah. Dan tim ahli syariah di BRI Corporate University ya. Dan pembina Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Dan juga aktif di tim akuntansi syariah IAI. Ya, Masya Allah, dua narasumber kita yang akan membahas mengenai manfaat wakaf uang. Ya, berbicara mengenai wakaf uang ini menarik sekali. Karena semangat mewakafkan banyak, tapi jangan sampai salah juga ya, Bu ya. Ya, untuk Ustadz Zain, kita ingin tahu juga nih mengenai definisi ya, karena kan untuk membahas sesuatu itu paling penting kita bagaimana mengetahui dulu definisi dari wakaf uang. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ibu Mugi, Ustazah Ani ya. Wakaf uang, jadi bicara tentang wakaf uang, pertama wakaf. Ya. Wakaf itu dalam hadis menggunakan redaksi sodako jariyah. Idza matal insan in qata amalu illa min salasatin illa min sodakotin jariyah. Jadi orang yang berwakaf maka akan mengalir pahalanya luar biasa. Meskipun dia sudah meninggal dunia. Bukan hanya setahun, berabad-abad dia akan mengalir pahalanya. Bahkan wakaf juga bisa memiliki makna al-habsu. Pernah suatu ketika sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki tanah yang luas di Khaybar, kemudian minta pendapat Nabi SAW. Ternyata Nabi menjelaskan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika kalau kamu mau, tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Bahkan dalam Al-Quran juga sedekah juga memiliki makna al-birru. Maka nyatakan lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Itu dalam surah Ali Imran ayat 92, ternyata bentuk cinta, bentuk taat kepada Allah berbuat baik. Oleh karenanya, apa sebetulnya makna wakaf? Dalam berbagai kitab fikih disebutkan wakaf itu sebetulnya memiliki makna habsu malin, menahan harta, kemudian yumkinul intifa'u bih, yang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan, ma'a baqa'i ainihi, yang tentunya kekal zatnya. Nah ternyata dulu wakaf orang kenalnya cuma wakaf tanah, ya kan, untuk bangunan pesantren. Memang tidak salah, memang ada, itu ya. Termasuk Nabi SAW mewakafkan tanah untuk pembangunan Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Kemudian ada juga model beli sumur.
yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beli sumur raumah kurang lebih 20.000 dirham. Kemudian dikelola sampai detik ini rekeningnya luar biasa. Sampai berdaya dibangunlah hotel-hotel, kemudian pemberdayaannya untuk manfaat sosial yang sangat luar biasa. Nah, ada juga yang memiliki manfaat tadi bahwa pada prinsipnya pada awalnya orang beranggapan wakaf itu hanya tadi tanah yang tidak bergerak. Sekarang sudah ada yang tidak hanya yang tidak bergerak tapi yang bergerak, namanya wakaf an-nuqud, wakaf uang, cash wakaf, wakaf tunai termasuk surat berharga, termasuk tadi wakaf uang selama lestari. Maka sudah ada fatwa MUI menyatakan wakaf uang itu hukumnya jawaz, hukumnya boleh selama tidak hilang, selama lestari uangnya. Bangun rumah sakit dikumpulkan dari uang tapi dibangun tuh, dimanfaatkan, dibelikan dari uang tersebut properti, kemudian hasil panennya itu yang atau keuntungannya yang dikelola begitu. Itu yang memiliki makna wakaf uang. Itu adalah solusi untuk umat Islam bisa membangun ekonomi umat dengan adanya wakaf uang. Asal ada programnya dan tidak habis tadi zatnya, ma'a baqa'i ainihi, yang tetap lestari zatnya begitu. Iya, baik. Tentunya kita juga ingin tahu nih untuk mereka yang semangat dalam mewakafkan uang ya. Nah, ini Bu Ani, kita ingin tahu juga manfaat bagi yang berpartisipasi dalam wakaf ini apa saja nih Bu Ani? Luar biasa ini tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Zain. Luar biasa kalau misalnya ya saking manfaat itu luar biasa, dan kadang-kadang kita nyadarnya terlambat Bu Mugi. Betul. Bahkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 ada sepenggalan ayat yang begitu merinding kalau kita betul-betul menghayatinya, kita mentadaburinya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Jadi orang yang udah meninggal karena belum banyak berbuat kebaikan di dunia, minta dipanjangkan usianya. Jangan cabut dulu nyawaku ya Allah. Atau aku ingin hidup lagi. Kalau aku hidup lagi untuk apa? Sedekah. Wih, keren banget kan? Lah, dulu waktu hidup ngapain tuh? Ini kita yang lagi hidup sekarang. Iya, yang kita masih hidup. Insya Allah dengan ayat ini teringatkan. Apalagi Ustadz Zain tadi dengan lugasnya ya menjelaskan siapa sih yang nggak mau kalau amal jariahnya itu terus nanti didoakan gitu ya Ustadz ya. Dan ini harapannya supaya kita punya manfaat di dunia, kita tahu bahwa manfaatnya kita ngelihat ketika sudah meninggal dunia pun sampai yaumul kiamah hartanya dijaga gitu. Masya Allah. Jadi insya Allah kalau kita mendengarkan kajian hari ini sama-sama saling mengingatkan ya Bu Ani ya, karena kadang-kadang namanya manusia itu tempat hilaf dan salah ya. Ya pemirsa, kajian kita mengenai wakaf uang ya insya Allah bermanfaat sekali ya, terutama di pandemi saat ini ya. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami di Jelang Iftar karena kami kembali lagi bersama Anda semua setelah yang satu ini. Pentingnya wakaf uang bagi kaum muslimin dan juga uang juga sangat berperan penting dalam perekonomian, khususnya membangun perekonomian bangsa saat ini. Pas di tema kita pemirsa, manfaat wakaf uang bersama keluarga juga yang pastinya. Narasumber kita alhamdulillah Ibu Ani ya, dan juga Ustadz Zain. Kita lanjut kembali ya. Baik ya. Nah saat ini yang ingin saya tanya juga nih ke Ustadz Zain ya. Ustadz Zain kan wakaf itu banyak jenisnya. Nah kita ingin tahu nih wakaf itu jenisnya seperti apa nih? Apa saja? Lalu implementasi wakaf uang itu seperti apa nih Ustadz Zain, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Mugi, ya. Kemudian Bu Ani. Jenis wakaf kalau dalam kajian kitab fikih wakaf maka ada dua jenis wakaf itu. Ada namanya wakaf ahli, ada namanya wakaf khairi. Apa yang dimaksud dengan wakaf ahli? Wakaf yang diperuntukkan hanya untuk keluarga. Bani Mugi. Nah, berarti
peruntukannya wakaf itu hanya untuk keluarganya Ibu Mugi, termasuk dalam kuburan. Nah, wakaf kuburan hanya untuk keluarga, itu berarti peruntukannya wakaf itu namanya ahli. Dari uang yang dikumpulkan gitu kan, kemudian dibeliin tanah, nah kemudian jadi namanya modelnya tadi namanya wakaf ahli keluarga. Ada yang kedua namanya wakaf khairi. Wakaf khairi itu wakaf yang diperuntukkan umum, bebas, termasuk masjid, ya kan, musola, pesantren dan sebagainya, itu namanya wakaf secara umum, ya kan? Nah kemudian ada wakaf yang lebih cenderung tradisional, ada yang lebih cenderung produktif. Uang yang dikumpulkan, kemudian ada yang cuman dibiarkan saja. Harusnya uang itu dibelikan aset tanah misalkan. Kemudian tanah itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Dibangun ruko, dibangun properti. Makanya dikategorikan wakaf ada yang sosial, ada yang produktif. Nah wakaf yang sosial untuk pembangunan pesantren, wakaf untuk kuburan, wakaf untuk yayasan dan lain sebagainya. Ada juga wakaf yang produktif, tanah-tanah yang ada di sekitar sekolahan, pesantren itu dimanfaatkan, ditanami pohon jati, jambon dan sebagainya, sehingga nanti manfaatnya bisa diberikan, namanya wakaf produktif. Termasuk bagaimana praktek wakaf uang yang dikelola, yang penting semua nazir, orang yang mengelola wakaf itu harus memiliki programnya. Programnya diantaranya dijadikan apa ini? Jadi wakaf yang dia tetap diberikan, misalkan dibangun pesantren, dibangun masjid, dibangun rumah sakit, dibangun klinik dan lain sebagainya. Atau dibangun ruko. Kemudian ruko itu yang nanti hasil dari sewanya itu dimanfaatkan 50-50. 50% buat sosial kemasyarakatan, bantu ekonomi umat, termasuk juga berikan modal usaha, boleh itu. Dana dari wakaf. Atau yang keduanya untuk pengembangan usaha, seperti halnya wakaf yang dilakukan oleh orang Aceh, namanya Habib Bugak. Yang Bugak itu orang Aceh yang muhsinin, orang yang baik di sana itu di Aceh, punya tanah di sekitar Makkatul Mukarramah. Dikelola oleh Baitul Asi 50-50. Nah tentunya kan awal-awal dari uang yang dikelola gitu ya, kemudian dibeliin tanah dan sebagainya. Nah kemudian nanti dibangunlah itu properti, hotel-hotel. Dari hotel yang disewakan dan sebagainya, orang nyewa, maka dikumpulkan 50% untuk operasional, 50% buat pengembangan tadi yatim piatu, sosial dan sebagainya. Bahkan ada program yang menarik. Karena dia peruntukannya adalah ahli untuk keluarga Aceh, ya kan, masyarakat Aceh. Makanya tahun 2019 pergi haji itu dikasih tuh kurang lebih 5.000 orang kurang. Kepada 5.000 orang kurang lebih hampir 1.200 real. Kalau dihitung-hitung satu orang itu hampir 5 juta gitu Bu Ani. 5 juta dikali hampir 5.000, waduh Masya Allah. Dari mana itu? Keuntungan wakaf, baik itu wakaf yang diproduktifkan, yang sumbernya diantara bisa dari wakaf uang yang dikelola dengan maksimal. Masya Allah, sangat membantu, ya sangat membantu, terutama di tengah pandemi seperti ini ya, Bu Ani ya, Ustadz Zen ya, apabila terkelola dengan baik ya wakaf uang tersebut ya, dan itu kan insya Allah amalnya juga selalu mengalir ya, seperti amal jariah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semangat ya pemirsa untuk terus bisa menjadi pemberi wakaf ya. Baik, ya Bu Ani. Kita pasti juga pengen tahu nih ya, pemirsa di rumah juga ingin tahu ya, potensi wakaf dan juga prakteknya dalam keuangan keluarga. Ini seperti apa nih Bu Ani? Silakan. Terima kasih Bu Mugi. Alhamdulillah wakaf ini memang karena pentingnya dan urgensinya, maka Presiden Jokowi bulan kemarin meresmikan kampanye wakaf uang. Dan ini secara nasional kita bergerak untuk mengumpulkan paling tidak seminim kecil-kecilnya 5.000 rupiah. Wih keren banget, bisa 5.000 rupiah bisa wakaf nih. Kalau dulu kan wah harus orang kaya gitu kan. Ini siapapun bisa, bahkan anak sekolahan pun bisa menyisihkan uang jajannya untuk mewakafkan dengan hanya dari sebagian dari uang jajannya. Nah begitu juga dengan keluarga. Jadi potensi ini kalau kita hitung tadi ya, dari jumlah penduduk Indonesia yang
90%, 85%-nya Muslim, kita katakanlah ambil 20 jutanya saja dari jumlah penduduk yang produktif misalnya, yang bekerja, yang mau bayar zakat, ini hitungan-hitungan kasarnya Bu Mugi. Dikali Rp5.000 itu kan sesuatu banget. Betul sekali. Nah kembali lagi ke keuangan keluarga, bagaimana setiap keluarga bisa dong partisipasi. Nah kita tahu bahwa dalam perencanaan itu ada yang namanya formula-formula. Misalnya 10, 20, 30, 40. Nah 10% kita zakat infak sedekah wakafnya. Dari situ kita bisa tahu. Kalau kita anggarkan, ingat dong kitanya tiap bulan untuk mengalihkan untuk wakaf. Nah untuk penerima wakaf uang sekarang sudah ditunjuk ada 18 kira-kira lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU. Dan ini ada bedanya nih antara wakaf uang, tadi wakaf al-nuqud, semuanya wakaf al-nuqud. Tapi ada dua hal dari ciri prakteknya, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang ini, ya wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Nih, nah Bu kalau Ani. wakaf uang, Bu Mugi misalnya punya uang, sejumlah uang didepositokan, hasilnya diwakafkan. Nah kemudian atau kita untuk wakaf melalui uang, wakif yang memberikan atau menyalurkan dana wakafnya dikelola oleh nazir untuk dibelikan barang-barang yang bisa produktif atau aset-aset yang produktif. Nah ini jadi ada perbedaan di mana wakaf uang tadi jumlah uangnya tetap harus ada sama dan tidak boleh berkurang, sama dua-duanya. Nah hasilnya saja di dalam pengalaman di Turki sendiri ternyata 300 tahun wakaf uang itu dipraktikkan, 89% diketahui berhasil bertambah. Masya Allah. Hanya 11% saja yang uangnya tidak bertambah. Artinya keberhasilannya luar biasa. Nah bagi keluarga tentu saja ini sangat menjadi peluang bagi kita untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat. Supaya apa? Supaya bisa mengumpulkan amal jariah yang tadi disebutkan oleh Ustadz Zain tadi. Jadi dengan sekecil-kecilnya Rp5.000. Dan kalaupun fintech syariah sekarang ini juga sudah menerima. Jadi menjem aja Bu Mugi, picit-picit tombol mobile bankingnya. Tapi walaupun menjem jangan lupa passwordnya ya, jangan salah ya, pinnya ya. Jangan lupa berapa nominal ya. dikirim. Enggak khawatir nanti ke transfer ke saya, gitu kan. Gitu nah jadi menjem aja kita bisa melalui fintech syariah. Banyak banget aplikasinya. Udah canggih aplikasinya Bu Ani ya. Langsung dikasih notif. Terima kasih sudah menjadi wakif. Didoakan. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita sekarang untuk tidak berpartisipasi. Masya Allah, tempatnya sudah ada, ya kan? Jadi kita nggak susah-susah lagi, ya Bu Ani ya. Tadi kemajuan media sosial saat ini, teknologi juga ya sudah sangat membantu semuanya. Masya Allah. Tinggal peranan kita bagaimana, kita sadar nggak nih untuk mewakafkan sebagian dari dana-dana kita untuk kebersamaan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali lagi. Tentunya setelah yang satu ini. Manfaat wakaf uang insya Allah bisa membantu perekonomian umat ya, dan juga di jalan yang tepat untuk kita mewakafkan. Dan pasti permisa, tadi sudah banyak kita juga dengar ya dari Ibu Ani, dari Ustadz Zain mengenai wakaf uang ya. Masya Allah, materinya bagus banget ya. Ya Ustadz Zain, yang pasti juga banyak juga nih peranan nazir wakaf. Ya ini penting banget. Nah apa sih Ustadz bagusnya peranan nazir wakaf ya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewakafkan uangnya? Ya silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Mugi. Kemudian tadi Ustazah Ani sudah menyampaikan tentang bagaimana wakaf uang itu indah. Kalau dulu orang berwakaf itu hanya terbayang punya tanah berhektar-hektar. Betul sekali Ustadz. Nah zaman now karena sudah ada fatwa MUI-nya zaman now. Apa tadi yang Bu Ani bilang ya 5.000 pun 5.000 gitu. sudah bisa berwakaf. Syaratnya tadi nazirnya amanah dan profesional. Betul. Dia jadi punya pola wakaf itu bukan hanya pola sosial saja.
perlu ada pengembangan pola produktif tadi. Ya. Tanah yang menganggur di sekitar pesantren bisa dibangun. Baik itu ruko yang bisa menghasilkan, bisa ditanam pohon-pohon, ya kan, bisa menghasilkan jambon, jati, atau tambak gitu ya. Tambak ikan, lele dan sebagainya. Nah, yang penting sebetulnya peran wakif itu sangat penting sekali. Yang pertama adalah yang sangat penting perannya sosialisasi betapa manfaat wakaf uang itu sangat penting sekali. Di samping juga wakaf tidak hanya yang tidak bergerak tadi itu, tanah, pohonan, tapi juga wakaf uang tadi yang namanya wakaf an-nuqud yang hukumnya adalah boleh, yang disebutkan tadi oleh Ustaz Yani tadi ya. Udah ada beberapa lembaga yang menerima wakaf uang. Nah, bahkan beberapa masjid sudah saya sampaikan, masjid walaupun di sekitar masjid tidak ada tanah, boleh masjid punya program untuk membeli ruko-ruko yang ada di sekitar depan masjid. Misalkan ada 10 ruko, satu rukonya misalkan ada 500 juta, kalau 10 kan 5M umpama. Nah 5M itu kan kalau di total dengan tadi model wakaf uang, sehingga nanti setiap tahunnya dapat uang tuh masjid. Dikelola, dikali misalkan satu rukonya 50 juta, dikali 10, wah bayangkan Bu Mugi, hampir 500 juta bisa untuk operasional masjid. Kotak. Ya kotak tetap ada, ya kan? Tapi lagi-lagi ada inovasi. Inovasi yang dilakukan selama fikihnya boleh, fatwa MUI sudah ada, kajian kitab fikih wakaf juga sudah disampaikan. Ternyata hukum wakaf ini boleh karena memiliki manfaat yang sangat luar biasa, membantu yang awalnya dia mendapatkan manfaat wakaf, lambat laun bisa berwakaf. Nah ini wakaf itu secara sederhana kita bisa lihat ada makna wakaf ini, ada ilustrasi. Kalau orang baca Quran memenuhi tuntunan tajwid, dia berhenti dengan ada tanda wakaf, makanya menyempurnakan dalam bacaan Qurannya. Kalau dalam ibadah haji ada istilah wakaf, wukuf, berhenti di padang Arafah. Yang membedakan haji dan umroh adalah dia berwukuf di padang Arafah. Dengan dia berwukuf di padang Arafah, berhenti tadi juga kan, dengan dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyempurnakan ibadah haji. Yang terakhir wakaf, harta. Dia memberhentikan hartanya dengan diberikan manfaat kepada orang lain, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka mengalir pahalanya yang disebut dalam hadis sodakotin jariyah. Walaupun dia sudah meninggal dunia, seperti Utsman bin Affan abad 7 Masehi, sekarang abad 21 Masehi, mengalir pahalanya terus. Ngerjainnya sekali tapi abadi selamanya pahalanya. Itu Masya Allah. Masya Allah, kalau mendengarnya itu semangat sekali ya pemirsa kita semua yang pasti ya. Ya Bu Ani, kita di ujung akhir acara kita nih, kita pengen juga nih bagi yang mewakafkan menggunakannya itu kan harus kena kepada sasarannya nih. Nih bagaimana nih Bu Ani? Ya, memang untuk yang wakaf ini lain dengan zakat. Tadi kita bicara sebelumnya ada kita bicara soal zakat yang memang sudah dijelaskan manfaatnya atau penerimanya sudah dijelaskan dalam surah At-Taubah 60 yaitu 8 asnaf. Namun untuk wakaf ini sepanjang untuk kebaikan, untuk lingkungan masyarakat ini diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya supaya wakaf ini kena sasaran? Tentunya saja ketika nazir yang tadi disebut oleh Ustadz Zain harus profesional, harus punya ilmunya dulu Ustadz ya. Nah ilmunya ini ilmu ekonomi syariah. Kenapa? Kenapa? Karena ekonomi dan keuangan syariah ini betul-betul bisa menjalankan berbagai macam aktivitas dengan berbagai macam bentuk aset, uang apapun bentuknya dengan sangat cerdas. Misalnya wakaf uang tadi, bagaimana seorang nazir dapat meletakkannya di instrumen-instrumen syariah yang menguntungkan, jangan sampai rugi kan. Nah tentunya harus ada ilmunya. Begitu juga ketika wakafnya dalam bentuk aset, jangan sampai asetnya di pinggiran gunung atau di pinggiran bukit ya Ustaz, dibeli di sana ya. Gitu, nanti longsor lagi. Gitu ya. Nah dengan adanya nazir
nazir yang cerdas, nazir yang profesional, yang ada ilmunya tadi, bisa dapat apalagi tahu ekonomi dan keuangan syariah, dia tahu bagaimana wakaf sawah misalnya dengan sistem muzaraah misalnya, itu luar biasa, memakmurkan petani setempat, memberikan manfaat untuk orang yang tidak mampu setempat. Ini luar biasa, dan dengan adanya syarat seperti itu, maka nazir harus belajar dan juga punya pertama niatnya bukan untuk menjadikan kepentingan pribadi, kedua adalah ilmunya, ketiga adalah bagaimana membangun networking, karena diperlukan tata cara yang baik dan juga komunikasi yang baik, dan ini insya Allah menjadikan potensi wakaf kita tepat sasaran. Betul sekali. Jadi tidak tersia-sia, ya, menghasilkan dengan tepat pada sasarannya. Ya, baik Ustadz Zain, Bu Ani, ini menarik sekali materi hari ini. Cuma waktu juga membatasi kita. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa membahas lagi di tempat yang berbeda atau tema-tema yang lainnya ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Zain. Untuk di akhir acara kita silakan sedikit pesan ke pemirsa. Baik para pemirsa jelang iftar TVRI yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata wakaf itu pada prinsipnya adalah akan kekal, mengerjakannya sekali tapi abadi yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah membeli rumah, beli kendaraan mewah, udah lama kita mengangsurnya, menyicilnya. Ini untuk kebahagiaan di dunia. Tapi pertanyaan, sudahkah kita siapkan perbekalan di akhirat? Ternyata dinyatakan oleh Nabi SAW, orang yang cerdas adalah yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan mampu mempersiapkan untuk bekal nanti. Al-kaisu man dana nafsah wa amina lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba nafsah wa tamanna 'ala Allah. Ternyata orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4,0, bukan yang mereka sampai berapa tuh namanya, pokoknya tinggi ya nilainya, tapi mereka yang tentunya mampu menundukkan hawa nafsunya, bahkan dia beribadah wakaf. Bukan hanya wakaf tanah tapi wakaf uang, begitu. Iya, terima kasih Ustadz Zain. Ya, silakan juga untuk Bu Ani. Ya, alhamdulillah dari sisi perencanaan keuangan tentunya kita bisa mengatur arus kas kita, anggaran kita setiap bulannya paling sedikit Rp5.000. Mudah banget gitu kan. Dan yang kedua dari sisi investasi misalnya, dari sisi deposito kita misalnya, tabungan kita terutama untuk deposito untuk yang berjangka bisa dengan wakaf temporer juga nih Bu Mugi, dan yang hasilnya nanti bisa diberikan sebagai wakaf. Yang ketiga adalah dari sisi proteksi, dari proteksi keluarga misalnya asuransi syariah, asuransi jiwa syariah sekarang sudah mempunyai peraturan uang pertanggungannya bisa diwasiatkan sepertiganya untuk wakaf. Nah, semuanya sudah tersedia. Mau apa lagi sih? Makanya kita betul-betul nih harus lomba-lomba untuk menjadi apa yang Rasulullah SAW sebutkan, khairun nas anfa'ahum linnas. Orang yang terbaik adalah yang banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Zain juga Bu Ani. Masya Allah, mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kita semua ya. Pastinya menambah wawasan bekal kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan secara benar. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya pemirsa, semangat kita untuk terus bisa menjadi mewakafkan bagian harta yang kita punya. Insya Allah bermanfaat untuk sesama. Jadilah sisa hidup kita bermanfaat untuk umat dan untuk sesama kita semuanya. Masya Allah. Yang pasti pemirsa, kalau ladang banyak hama, janganlah petani berpindah. Niat hati terus ingin bersama, tapi waktu habis sudah. Akhirul kalam, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas. Mohon maaf, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.